Oke baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Sigma atau kelompok 7 dari program mata kuliah Strategi Algoritma RB dengan di bawah dosen pengampu yaitu Pak Imam Eko. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bot kami yaitu bot Genderuwo. Baik, untuk sebelumnya anggota kelompok kami dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Ansel Musarpin Nasugian dengan ujung NIM 020. Perkenalkan, nama saya Mario Franciscus Tepu dengan ujung NIM 23. Perkenalkan, nama saya Margareta Mila Manulang dengan ujung NIM 010. Baik, itulah kelompok kami, anggota-anggotanya. Saya akan menjelaskan apa itu bot yang akan kami presentasikan. Jadi konteks dari bot ini sebenarnya awalnya yaitu bagaimana sebuah game berlian yang dimana bot itu akan mengambil berlian sebanyak-banyaknya. Nah, jadi apa itu bot? Bot itu adalah sebuah program komputer yang bisa dimainkan, di mana botnya ini akan bergerak secara otomatis dan bisa berpikir sendiri. Jadi bot ini akan menjadi bentuk virtual yang bisa bergerak layaknya karakter, dan dia ini akan dalam game ini bergerak layaknya manusia yang mengambil yang mengambil tanpa ada manusia yang mengontrolnya begitu. Jadi apa yang dimainkan dari bot ini? Nah, jadi bot ini itu disebut game yang bernama game diamond atau game berlian. Nah, jadi aturan bermain dari game berlian ini yang seperti saya ucapkan tadi, yaitu adalah ada papan atau board. Jadi boardnya ini nanti akan berbentuk peta kotak-kotak dan ada berlian yang tersebar di seluruh petanya. Dan itu ada yang berlian berwarna biru dan berlian yang berwarna merah. Untuk berlian berwarna biru poinnya itu 1, dan berlian berwarna merah atau ruby itu poinnya 2. Nah, untuk beberapa bot ini dia itu akan berkompetisi untuk menjadi bot yang skornya tertinggi atau bot yang skornya itu mengumpulkan berlian terbanyak. Nah, kemudian setiap bot ini akan memiliki base atau rumah, dan tepatnya base ini nanti botnya itu akan mengumpulkan sebanyak mungkin berlian. Jadi nanti poinnya itu akan disimpan di skor akhirnya. Kemudian ada waktunya juga. Nah, waktunya ini 1 menit, dan selama 1 menit ini bot ini akan berlaga satu sama lain. Kemudian bot lain juga bisa men-tackle kita atau bisa memulangkan ke base kita kalau misal tabrakan atau bertubrukan. Jadi gimana cara menang dari game ini? Nah, cara menangnya itu botnya ini akan berjalan di sebuah peta itu nanti. Nah, jadi ketika si botnya ini pulang ke base dan mendapat poin, maka itu akan disimpan di poin kita. Maksudnya disimpan ke skornya bot itu sendiri. Kemudian jangan sampai bot kita ini di-tackle oleh bot lain, kecuali bot kita ini benar-benar membutuhkan, kecuali memang keputusan dari botnya atau bagaimana algoritma yang diberikan oleh si pembuat bot. Kemudian kumpulan poin sebanyak-banyaknya. Jadi nanti poin terbanyak itu adalah bot yang menang gitu. Nah, kemudian untuk algoritma yang itu kita akan pasti kalau mengambil diamond sebanyak-banyaknya, kita akan menggunakan konsep greedy. Nah, jadi apa itu algoritma greedy? Algoritma greedy itu adalah sebuah cara berpikir, atau bot ini akan berpikir secara sederhananya itu yaitu mengambil sebanyak-banyaknya atau mengambil yang pilihan terbaik saat ini, dan itu akan diambil di saat itu juga. Jadi maksudnya apa yang ada di sekitar dia akan diambil sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan yang jauh-jauh gitu. Jadi maksudnya yang targetnya masih jauh, dia tidak memikirkan yang jauh itu, dia mengambil keuntungan yang terdekat dari dia gitu loh. Maksudnya sebanyak-banyaknya gitu. Jadi cara berpikir cepat dan greedy ini itu akan diterapkan di dalam bot kami. Nah, misalnya kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari, kalau kita mungkin lapar, kita pasti akan mengambil makanan terdekat dari kita gitu. Jadi konsepnya ya simple gitu, praktis. Jadi secepatnya bisa diperoleh. Oke, saja akan dijelaskan oleh saudara Mario untuk kode dari bot kami. Oke teman-teman, di sini kami memakai nama Genderuwo karena terinspirasi dari singkatan dari algoritma kami, yaitu memakai algoritma greedy multi-weighted. Nah, yang kami singkat sendiri menjadi Genderuwo. Nah,
penjelasan algoritma multivariate 3D. Nah, algoritma ini ialah implementasi dari enhanced 3D algorithm yang menggunakan distance heuristic gain atau DHG untuk mengambil keputusan optimal dalam game pengumpulan diamond. Nah, komponen utama itu kami ada dari base logic, yaitu untuk struktur dasar, baru multifaktor decision making, yaitu menggabungkan berbagai faktor dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir itu ada dynamic strategy adaptation. Nah, yaitu bisa menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi game. Nah, selanjutnya adalah parameter konfigurasi. Nah, di sini teman-teman, kami itu mengatur parameter konfigurasi kami dari self safety weight sampai competition awareness factor. Nah, yang selanjutnya itu adalah sistem catching dan state management. Itu ada di line 31 untuk board hashing kami. Nah, di sini kami membuat hash dari state board untuk catching dan menyimpan posisi diamond serta board untuk optimasi performa serta menghindari recalculation yang tidak perlu. Nah, untuk anti stuck mechanism kami itu ada di line 14. Nah, di sini kami itu membuat biar board kami itu mendeteksi kalau misalnya dia itu terjebak dalam loop. Nah, terus kami juga memberikan penalti pada posisi yang berulang serta menambah randomness untuk memisahkan cycle-nya. Oke, selanjutnya itu sistem penilaian distance heuristic gain. Nah, itu ada di line 221. Oke. Jadi formula distance heuristic gain itu sendiri ialah value vector kita dikali dengan safety score, baru dikali dengan safety weight, baru dibagi dengan distance factor. Nah, yang pertama itu value factor calculation. Nah, di sini kami masukkan value factor calculation kami di line 220. Nah, di sini teman-teman. Nah, komponen itu ada pertama itu target value-nya. Nah, itu nilai diamond yang akan digunakan untuk game, yaitu satu untuk diamond yang biru, baru dua untuk diamond yang merah. Nah, kedua itu ada inventory factor, itu multiplier berdasarkan inventory saat ini, baru cluster weight, baru yaitu adalah bonus untuk area dengan banyak diamond, tackle opportunity, yaitu bonus untuk peluang tackle musuh, dan yang terakhir competitive pressure, yaitu multiplier berdasarkan competitive game. Nah, yang selanjutnya itu safety score calculation kami, itu di line 87. Nah, di line 87 ini kami menambahkan faktor safety-nya, faktor keamanan, yaitu multi enemy threat assessment, menghitung ancaman dari semua musuh, baru dynamic threat calculation, ancaman berubah berdasarkan kondisi musuh, baru distance based decay, yaitu ancaman berkurang dengan jarak, dan juga yang terakhir enemy behavior prediction, yaitu memprediksi apakah musuh akan return ke base. Nah, yang selanjutnya itu adalah distance factor. Kami menggunakan distance factor itu di line 224. Nah, di sini kita bisa lihat kita itu menggunakan Manhattan distance, yaitu jarak langsung ke target, time pressure, multiplier berdasarkan waktu tersisa, dan juga path efficiency, yaitu efisiensi jalur, termasuk ke teleport yang ada di dalam game. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem deteksi cluster di dalam board kami. Nah, sistem deteksi cluster itu ada di line 19. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini, di sini kami menggunakan fitur extended radius, yaitu mendeteksi cluster dalam radius 5. Nah, red diamond. Nah, ada juga red diamond bonus, itu bonus khusus untuk red diamond cluster. Ada juga decay factor, itu mat.xp kurung distance per 1,5,
yaitu untuk bobol berdasarkan jarak. Dan yang terakhir itu competitive multiplier, itu meningkatkan prioritas cluster dasar kompetitif. Nah, yang keenam itu ada sistem tackle opportunity di line 59. Di line 59 itu kami menggunakan kondisi tackle yang dimana di distance check itu ada musuh di dalam jarak lebih kecil sama dengan 2, baru inventory check, yaitu musuh membawa lebih dari 2 diamond. Behavior prediction, musuh tidak akan langsung ke base. Dan yang terakhir intercept bonus, yaitu bonus ekstra jika bisa tackle next run. Oke, selanjutnya akan dijelaskan sistemnya oleh saudara Ansel. Untuk saudara Ansel dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya saudara Mario. Selanjutnya yaitu adalah sistem yang kami gunakan, yaitu adalah sistem bagaimana sih bot ini itu kembali ke base-nya gitu. Jadi untuk kembali ke base-nya pun bot ini memiliki logic yang dimana kalau semisal dia bertemu dengan portal kah, atau semisal nanti botnya bertemu dengan bot lawan gitu. Jadi bagaimana caranya? Nah, jadi yang pertama ini kondisinya itu critical condition. Jadi critical condition ini ketika inventory penuh atau untuk inventory penuh atau inventory full, diamondnya tuh jika lebih dari sama dengan 5 atau jika penuh, maka dia tuh harus balik botnya. Itu harus dipastikan botnya untuk kembali. Kemudian itu time management. Jadi nanti botnya ini akan diberikan rumus time management. Jadi waktu yang 1 menit ini akan digunakan sebaik-baiknya, yang dimana dengan rumus base underscore distance yang lebih besar dari waktu yang tersisa atau time underscore left dikurangi dengan time underscore buffernya atau waktunya, maka bot ini akan sendirinya menentukan apakah lebih baik kembali atau meneruskan untuk mengambil diamond lainnya jika masih ada ruang di inventory-nya. Kemudian ada end game strategy, yaitu misal saat diamond ini lebih besar dari 2, maka jika memungkinkan maka dia akan kembali gitu. Baik, untuk selanjutnya atau B yaitu risk assessment. Jadi kondisi risk assessment ini yaitu ketika enemy threat level atau threat itu kayak ancaman. Ketika level ancaman dari lawannya itu besar, yaitu di enemy threat level ini, maka penilaiannya itu akan memperkirakan seberapa besar ancaman dari musuh ini kepada kita. Misal nih kita lagi membawa diamond, kita bawa diamond yang banyak, jadi kita harus memperhitungkan gimana kalau semisal bagian bakal mati gitu. Jadi ada yang namanya risk assessment. Kedua yaitu adalah high value enemies. Jadi musuh yang kita hadapi itu atau bot yang dihadapi oleh bot yang kami bikin ini akan memperkirakan jika musuh di depannya itu membawa banyak diamond, maka dia akan memprioritaskan untuk membunuh itu, kill. Makanya dia melakukan risk assessment. Kemudian jika di surrounding detection, jadi surrounding detection ini, jadi ketika di sekitarnya itu ada musuh atau disekelilingi oleh musuh, maka dia itu pasti akan membentuk risk assessment atau bentuk pelarian, ya, jalur pelarian. Oke, selanjutnya yaitu untuk formula threat assessment. Nah, jadi di formula threat assessment ini nggak jauh beda dengan risk assessment. Jadi dia itu kayak ketika si botnya ini nanti, jadi formulanya ini kayak rumusnya. Jadi rumusnya dapat dilihat di sini. Jadi ketika botnya itu nanti misal menemukan lawan yang dia itu memiliki diamond sekian sesuai dengan jaraknya, akan dikalkulasikan. Maka jika ada 1 ditambah banyak dari diamond yang dibawa oleh enemy dikali 0,3, maka dia itu akan mengaktifkan enemy threat levelnya, dan itu akan dieksekusi oleh botnya. Baik, selanjutnya itu adalah competitive opportunity cost, yang dimana artinya itu distance threshold. Yang kita gunakan di sini distance threshold, yaitu adalah 0,9 if competitive factor lebih besar dari 1,2, maka dia akan menjalankan or else gitu ya. Nah, jadi di sini itu membandingkan jarak base versus diamond terdekat. Jadi jika dia ini membawa diamond misalnya botnya, dia akan memikirkan apakah lebih baik mengambil diamond terdekat jika masih memiliki inventory atau kembali ke base. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah scarcity factory. Maksudnya scarcity factor. Nah, jadi scarcity factor ini yaitu adalah sistem yang dimana
botnya ini akan berpikir untuk return lebih cepat jika diamondnya itu sedikit. Nah, kemudian ada competitive pressure. Jadi ketika botnya ini ngerasa dia itu memiliki faktor kompetitif yang mempengaruhi thresholdnya, maka dia itu akan membentuk langkah efektif gitu, untuk menghindari itu. Oke, untuk bagian sistem yang selanjutnya itu adalah strategi red button. Nah, jadi di game ini kan ada yang namanya red button. Jadi red button ini seperti semacam sistem untuk nge-randomize apapun yang ada di dalam board. Jadi misalnya yang awalnya sisa diamond merah dan diamond birunya sedikit, maka setelah di-randomize dengan diamond button ini akan menjadi banyak. Nah, jadi di sini kami menggunakan strategi untuk mengevaluasi jarak antara bot dengan red button ini, maksudnya dengan diamond button ini, apakah lebih baik ditekan atau tidak sesuai dengan algoritma yang kami berikan. Nah, kalau di sini kami pakai rumus, yaitu yang pertama ada yang namanya scarcity analysis atau scarcity analysis. Nah, jadi di sini botnya akan berpikir yang dimana jika dengan rumus max ratio 0, sekian dengan dari 12 dikurangi jumlah diamondnya dibagi 12, itu akan dibandingkan dengan competitive pressure-nya. Nah, kemudian B yaitu red diamond ratio. Nah, jadi red diamond ratio ini seperti semacam misalnya di dalam mapnya itu di jarak terdekat itu red diamondnya itu, nah ini di line 308 yaitu red diamondnya itu ada sekian. Nah, nanti botnya akan memikirkan jika di dalam board ini ada diamond sekian di jarak sekian, maka dia itu pasti akan memilih gitu, lebih baik mengambil diamond yang red button ini, red diamond ini atau tidak gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke timing optimizing. Jadi kita perlu juga mengoptimalkan timing dari si bot ini, mengingat tadi waktu yang diberikan hanya 1 menit dan juga ada bot lawan yang ada sekian-sekian banyaknya yang harus dihadapi oleh bot kami. Jadi kami juga harus memperhitungkan timing optimization-nya. Nah, seperti yang terlihat di sini yaitu di line 328 sampai 335 dapat dilihat jika dalam waktu sekian-sekian kurang dari 25 maka dia itu pasti akan dihitung terlambat gitu ya, atau terlalu cepat ya, terlalu lama gitu. Nah, jadi kalau segitu maka time factornya akan menjadi 0. Kemudian jika dia terlalu cepat maka waktunya itu jika semisal lebih besar dari 100 second maka dia akan mengambil time factornya 0,4. Kemudian jika optimal biasanya tuh di range 60 sampai 90 second dan dia itu menjadi time factornya 1,2. Oke, kemudian ada ranking pressure. Jadi pressure yang diterima oleh bot ini akan diberikan rankingnya. Semisal bentar, akan diarahkan dulu ranking pressure-nya. Nah, jadi ranking pressure ini dalam rumusnya itu sendiri yaitu current ranking, yaitu ranking dari berapa sih ranking bot kita ini sekarang dikurangi 1 akan dibagikan dengan max total botnya ada berapa, terus dikurang 1 banding 1. Nah, itu nanti akan menjadi pressure dari bot kita seberapa penting atau seberapa baik gitu mengambil diamondnya gitu ya. Kemudian ada final red button score, yaitu red button score yang akan jadi kan kita ini kan membahas tadi strategi di red button. Jadi semisal ketika di red buttonnya itu ada di jarak sekian, maka dia akan menjadi menggunakan scarcity factor scarcity factornya tadi dikali 0,25 ditambah dengan red ratio dikali dengan 0,25 terus ditambah dengan ranking pressure dikali dengan 0,3. Nah, jadi nanti akan menjadi tolak ukur dari si bot itu untuk menentukan distance-nya juga. Coba digeser ke kanan dikit, Mario. Geser ke kanan dikit. Ada distance rasionya. Nah, distance faktornya. Nanti di situ akan ditentukan. Baik, selanjutnya adalah teleporter strategi atau poin 9, yaitu poin yang kami gunakan atau sistem yang kami gunakan dari bot kami sendiri, yaitu teleporter strategi. Dapat dilihat di sini yaitu perbedaan dari teleporternya. Nah, jadi di dalam game ini itu ada konsep teleporter. Jadi teleporter ini seperti semacam pemindah atau portal. Jadi ketika suatu bot
atau memasuki portal ini, salah satu dari kedua portal ini, maka dia akan berpindah ke portal lainnya, dan portal tersebut akan berpindah sesuai dengan waktu tertentu yang telah disediakan oleh kode yang disediakan. Nah, jadi bot ini juga harus bisa memikirkan dan memastikan portal yang dituju dia itu akan menguntungkan nggak kalau dimasukkan. Jika dimasuki oleh bot tersebut, jika tidak menguntungkan, maka botnya tidak akan memasuki portal tersebut atau menghindari. Nah, jadi untuk logiknya sendiri ya, itu adalah teleporter path evaluation. Jadi botnya ini akan mengevaluasi atau mengkalkulasi path efisiensinya atau path yang lebih efisiensinya. Yang dimana yang pertamanya itu adalah pair teleporter ending, yang dimana bot ini akan mencari teleporter yang berpasangan. Kemudian ada path comparison atau membandingkan pathnya, path mana yang menguntungkan botnya dibandingkan jarak langsung ke destinasi dibandingkan dengan menggunakan teleporter. Kemudian ada efisiensi bonus. Jadi misalnya ada bonus 1,3 jika teleporternya itu efisien atau menguntungkan. Kemudian ada multi diamond access, yang dimana evaluasi untuk mengakses diamond yang lebih banyak jika mengenter si teleporter tersebut. Oke, lanjut ke poin 10, yaitu adalah competitive awareness. Jadi untuk bot ini kan akan menandingi atau melawan bot yang banyak gitu kan. Jadi bot ini juga harus bisa mampu berpikir bagaimana competitive awareness-nya, bagaimana caranya dia menghadapi banyaknya bot tersebut dengan awareness yang dimilikinya. Nah, jadi kami menggunakan rumus, yaitu dengan rumus formula kompetitif. Sebentar lagi dicari. Nah, ini dia formula kompetitifnya, yaitu skor rasionya. Skor rasionya itu nanti sama dengan rasionya kita miliki dibagi dengan berapa sih rasio yang dimiliki bos tertingginya gitu. Nah, pokoknya segitulah. Jadi nanti bot ini akan mampu membandingkan yang dimana high pressure-nya itu, atau saat dia kondisinya tertinggal dari si top score, dari si bot top scorer, maka dia itu akan memprioritaskan atau mengutamakan cluster atau tackle yang meningkat, atau dia itu akan lebih agresif botnya. Kemudian jika semisal dia itu atau bot kami ini, si genderuwo ini berada di posisi yang tinggi atau di high level, di high rank maksudnya, maka dia itu akan menjadi lebih pasif dan bahkan fokus pada safety dan efisiensi dalam mengambil diamond dalam rumus tersebut, sesuai dengan range-nya, sesuai dengan max rasionya, yaitu 0,5 untuk stepnya. Terus ketika di dalam step kedua akan dikurangi rasio, skor rasio ya tadi, yang misalnya dia jika berada di tinggi, maka dia akan jika dia ladder skornya tinggi, maka dia akan lebih aware atau lebih efisien dalam mengumpulkan diamond dan lebih safety. Dan jika di range-nya lebih rendah atau skor rasionya rendah, maka dia akan lebih pasif, maksudnya akan lebih agresif untuk mengambil diamond lawan atau melakukan tackle. Oke, selanjutnya yaitu adalah end game strategy. Jadi untuk melakukan end game ini, bot kami akan memiliki pemikiran sendiri, yaitu pasti ada waktu. Jadi di dalam waktu yang diberikan ini, kami akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Nah, jadi ketika ada perubahan strategi, misalnya dari earlier return, jadi kembali lebih awal, yang dimana dia itu akan kembali ke base dengan inventory lebih sedikit jika waktunya sudah mepet. Kemudian akan meningkatkan safety-nya, atau safety-nya itu multiplied by 1.5 atau dikalikan 1,5 jika memungkinkan. Dan ada conservative approach atau pendekatan yang konservatif, yang dimana botnya ini akan lebih hati-hati jika memilih stepnya, seperti jika ketemu portal apakah dilewati atau tidak, akan lebih jauh dari rumah atau tidak, sesuai dengan inventory yang dibawanya. Kemudian ada flexible red diamond, yaitu akan lebih fleksibel dalam mengambil red diamondnya gitu. Nah, untuk yang sistem selanjutnya yaitu adalah movement decision making. Jadi bot kami ini juga memiliki movement decision making. Apapun move yang akan dilakukan di bot tersebut, dia pasti akan berpikir apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang harusnya dilakukan. Jadi itu akan diprediksi oleh si movement decision making ini, atau menganggap sebagai final move calculation di setiap stepnya. Dan ini harus ditentukan dengan cepat. Jadi kami menggunakan yang pertama yaitu adalah decision flow.
bagaimana bot ini akan mereset goals, yaitu yang pertama mereset goals. Jadi jika di base maka dia akan mereset semua targetnya. Kemudian jika find optimal target atau mencari target yang maksimal, maka dia akan menggunakan DHG scoring untuk target yang terbaik. Kemudian dia itu akan menggunakan base check return untuk mengevaluasi apakah perlu dilakukan return ke base atau tidak. Kemudian dia itu akan menggunakan movement yang dimana yang sebaiknya itu dilakukan bagaimana gitu. Selanjutnya ada move validation untuk mengecek apakah posisinya valid gitu ya. Oke teman-teman, nah sebelumnya itu dalam board kami itu kenapa sih, mungkin ada teman-teman bertanya kenapa sih board kami itu disebut dengan multi weighted greedy. Nah, multi sendiri itu kan artinya itu banyak faktor. Nah, board itu nggak cuma lihat satu hal, tapi itu melihat banyak hal. Itu ada nilai berlian, baru ada jarak, ada keamanan, ada waktu, ada juga persaingan dengan bot lain, dan juga lain-lain. Nah, weighted. Nah, kami itu ada bobot atau prioritasnya. Nah, setiap faktor itu punya tingkat kepentingan. Nah, ada bobot untuk keamanan yang kami bikin. Itu keamanan itu bobot itu sangat penting. Ada cluster berlian itu penting, dan juga tackle opportunity itu bobot yang paling penting dalam board kami. Misalnya itu kayak untuk nyerang bot lain, itu kami bikin dengan bobot yang paling tinggi. Nah, greedy yaitu pilih terbaik saat ini, tidak memikirkan 10 langkah ke depan, tapi memikirkan keputusan terbaik pada board kami. Nah, fitur-fitur di board kami itu ada yang pertama itu anti stuck atau anti macet. Nah, kalau misalnya dia itu terjebak, misalnya nih board kami itu bergerak di tempat yang sama, dia itu ngeloop. Nah, board kami itu akan menyadari dan mencari jalur alternatif biar board itu masih bisa bergerak ke tempat lain. Nah, baru yang selanjutnya itu endgame awareness. Nah, kalau makin sedikit waktunya, board juga akan lebih hati-hati. Ada competitive pressure, itu board itu bisa melihat skor atau posisi yang emang sesuai atau relatif dengan lawan. Kalau emang tertinggal sama bot lawan, board kita itu bakal lebih agresif. Kalau misalnya board kita lebih unggul, board kita itu bakal lebih hati-hati. Nah, cluster detection selanjutnya itu ada cluster detection. Itu board kita itu bisa ngenalin area yang memang dia banyak berliannya atau area yang enggak banyak berliannya. Nah, dengan sistem ini itu bakal lebih efisien untuk mencari diamond satu persatu karena mengurangi waktu yang dihabiskan buat bergerak. Nah, selanjutnya itu ada teleport. Nah, board kami itu tahu kapan gimana menggunakan teleport untuk lokasi lain. Nah, yang selanjutnya itu ada red button strategy, yaitu kalau ada tombol merah yang bisa munculkan berlian, board itu tahu kapan untuk mencari berlian itu. Yang sesuai kami jelaskan sistem-sistemnya itu pada codingan kami. Nah, analogi sederhana itu kayak gini. Nah, board kami itu seperti driver ojek yang pintar. Kalau misalnya dia greedy biasa itu, dia itu bakal ngambil penumpang terdekat. Kalau misalnya board kami, dia itu begini. Penumpang A itu dekat, tapi bayar sedikit, sama jalannya macet. Penumpang B itu lebih jauh, tapi bayarnya mahal, sama jalannya itu lancar. Bensin kita itu tinggal sedikit nih. Nah, jadi saya itu ngambil yang nggak terlalu jauh. Oh, rupanya ada 3 penumpang di area yang sama. Nah, makanya saya itu lebih ambil ke daerah tersebut. Lebih efisien juga dan lebih optimal. Nah, kenapa board kami bagus? Itu ada fleksibel, board bisa beradaptasi dengan situasi dan perubahan dalam lingkungan, efisien, board bisa fokus pada apa yang penting dan menghindari pemborosan waktu atau sumber daya, aman, keamanan selalu menjadi prioritas dan menjaga board dari risiko atau bahaya, kompetitif, bisa bersaing dengan board lain, dan juga robust. Robust itu artinya itu board kami itu punya nih mekanisme buat ngecegah atau mengatasi kegagalan dan nggak mudah terjebak atau error dalam loop. Nah, dengan kombinasi faktor ini, multi-weighted greedy membuat board kami itu pintar, efisien, dan tangguh dalam game Etimo Diamond ini. Nah, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh
saudari Margareta. Oke, terima kasih. Eh, Selanjutnya itu ada algoritma kami itu memiliki banyak kelebihan yang membuatnya sangat kompetitif di level tinggi. Dari sisi logika strategi, kami menggunakan multi-factor decision making, artinya bot tidak hanya melihat satu hal seperti jumlah diamond, tetapi banyak faktor seperti resiko, kompetisi, dan kondisi saat ini. Selain itu, algoritma ini adaptif dan dinamis, mampu menyesuaikan strategi saat kondisi berubah. Dari sisi teknis, kami menerapkan caching system dan boarding hasting untuk mempercepat pengambilan keputusan. Desainnya modular dan semua keputusan buat kami melewati comprehensive testing. Sebagai kesimpulannya, algoritma kami multi-weight grade logic adalah bentuk evolusi dari greedy klasik menjadi greedy yang strategis. Kami tidak hanya mengejar diamond, tetapi mempertimbangkan resiko, kompetisi, dan kondisi akhir permainan. Dengan NHDHG scoring dan strategi adaptif, kami mampu membuat keputusan yang kompleks dalam waktu singkat. Singkatnya, ini greedy yang strategis, mampu bersaing secara optimal di environment game yang kompetitif. Demikianlah presentasi kami mengenai bot kami yang bernama Genderuwo ini. Sebelumnya apabila ada kesalahan kata baik dari saya maupun teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kekurangan baik dalam menjelaskan ataupun dalam menyampaikan informasi, kami juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat malam.